Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Tapi sebelumnya, tahukah kalian apa itu kelapa kopior? Nah, kelapa kopior itu adalah kelapa biasa yang mengalami kelainan saat pertumbuhan dan perkembangannya. Biasanya pada pohon kelapa hanya menghasilkan 1 atau 2 butir kopior. Kelapa kopior tidak bisa dibenih atau dikembangbiakkan seperti kelapa biasa ya, karena sel yang seharusnya melekat pada dinding kelapa hancur dan terkelupas. Namun hal itu dapat diatasi dengan teknik kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi pada jaringan tumbuhan. Dengan temuan tersebut tentunya dapat memajukan industri makanan baik dari skala nasional maupun skala dunia. Untuk selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam lagi tentang jaringan tumbuhan di video kali ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Berdasarkan struktur dan fungsi sel, jaringan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Kita bahas dulu untuk jaringan meristem ya. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau pematangan. Ciri khas dari jaringan meristem yaitu selnya berukuran kecil. Nah, biasanya bentuknya ini bervariasi, bisa bulat, lonjong, kubus, atau prisma. Kemudian dinding selnya tipis, nukleusnya besar, tidak mempunyai ruang antar sel, vakulanya kecil atau bahkan tidak ada, dan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Perlu diingat bahwa sifat totipotensi merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap kembali. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Nah, jadi jaringan meristem ini letaknya itu ada di ujung akar dan ujung batang ya, sehingga mengakibatkan batang dan akar itu bertambah panjang. Nah, untuk pertumbuhan jaringan meristem primer itu biasa disebut dengan pertumbuhan primer. Kita bahas sekilas tentang pertumbuhan primer ya, karena ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di kelas 12. Nah, untuk pertumbuhan primer tadi letaknya di ujung akar dan ujung batang. Yang pertama, ini adalah gambar dari ujung akar ya. Kalau kita lihat ada 3 zona pada ujung akar. Yang pertama adalah zona pembelahan, di mana di dalam zona pembelahan ini banyak sekali sel-sel meristematik yang aktif membelah, sehingga ciri khasnya adalah sel-selnya kecil dan tersusun rapat karena pertumbuhan selnya itu sangat cepat. Kemudian yang kedua itu ada zona pemanjangan atau elongasi yang dicirikan semakin membesarnya sel dengan vakula juga semakin besar. Kemudian yang ketiga itu ada zona diferensiasi atau pematangan. Jadi pada zona 3 ini sel-sel selain mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan. Perlu kalian ingat bahwa meristem primer itu berasal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protoderm ya. Ini adalah protoderm yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium ya, yang nantinya akan berkembang menjadi berkas pengangkut, dan ada meristem dasar yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Untuk pertumbuhan primer pada ujung batang ya, untuk zonanya itu sama ya, ada 3, dimulai dari atas yaitu zona pembelahan, kemudian di bawahnya lagi ada zona pemanjangan atau elongasi, kemudian di bawahnya lagi ada zona diferensiasi atau pematangan yang mendekati batang. Kemudian untuk letak protoderm itu di sini ya, yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis, kemudian prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, kemudian ada meristem dasar yang akan menjadi jaringan dasar atau parenkim. Kemudian ada tunas apikal yang nantinya akan membuat batang itu tumbuh tinggi. Kemudian ada tunas samping yang akan membentuk cabang batang.
Yang kedua yaitu meristem sekunder yang berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya tetapi menjadi embrional kembali. Nah, contoh dari meristem sekunder itu adalah kambium dan kambium gabus. Otomatis kita bisa menemukannya di akar maupun batang dari tumbuhan dikotil atau gimnosperme. Aktivitas meristem sekunder menyebabkan tumbuhan itu bertambah besar, yang disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Kita bahas untuk pertumbuhan sekunder. Nah, ini adalah contoh dari penampang melintang suatu pohon atau batang ya. Kita ketahui bahwa yang namanya kambium itu sama saja dengan kambium vaskuler atau kambium pembuluh. Nah, kambium ini dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil ya. Dan letaknya itu di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Aktivitas kambium ke arah dalam itu nantinya akan membentuk pembuluh kayu atau xilem, sedangkan ke arah luar itu membentuk pembuluh tapis atau floem. Nah, karena ini adalah pertumbuhan sekunder, maka yang terbentuk adalah xilem sekunder dan floem sekunder. Kemudian pada fase pertumbuhan, aktivitas kambium ke arah dalam ini akan lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas kambium ke arah luar, sehingga kayu pada batang itu akan menjadi lebih tebal daripada kulitnya. Nah, aktivitas dari kambium vaskuler inilah yang nantinya akan membentuk formasi lingkaran tahun. Kita lihat untuk anatomi batang dikotil. Pada saat pertumbuhan primer ya, susunannya dari luar itu ada floem primer, kemudian yang membentuk lingkaran itu adalah kambium, dan yang di dalam adalah xilem primer. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan sekunder, anatominya itu urutannya berbeda ya. Ya, ini adalah kambium ya. Aktivitas kambium ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, kemudian ke arah luar itu akan membentuk floem sekunder. Dan untuk floem primer itu berarti letaknya yang paling luar, kemudian untuk xilem primer itu berarti letaknya yang paling dalam. Next, kita akan bahas tentang kambium gabus atau velogen ya. Jadi, penebalan kayu karena aktivitas dari kambium pembuluh tadi lama-kelamaan akan menyebabkan epidermis itu pecah, apalagi kalau tanamannya itu sudah semakin tua ya. Nah, disinilah kambium gabus itu akan mengambil alih fungsi dari epidermis. Jadi letak dari velogen atau kambium gabus itu ada di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua ya. Nah, untuk aktivitas dari velogen ke arah dalam itu akan membentuk veloderm atau korteks sekunder ya. Kemudian untuk ke arah luar itu akan membentuk velum atau lapisan gabus ya. Nah, jadi velum, kemudian velogen, kemudian veloderm ini akan membentuk lapisan pelindung yang disebut sebagai periderm atau gabus ya. Nah, jadi lapisan gabus ini sangat sulit atau bahkan tidak dapat ditembus oleh air ya. Pada umumnya sel-sel gabus itu merupakan sel mati ya. Namun untuk veloderm itu terdiri atas sel-sel hidup. Kita lanjut, untuk jaringan meristem berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah meristem apikal atau ujung, kemudian ada meristem lateral atau samping, dan meristem interkalar atau aksilar. Untuk meristem apikal itu terletak di ujung batang dan ujung akar dan menyebabkan pemanjangan akar dan batang ya. Jadi sebenarnya meristem apikal itu sama saja dengan meristem primer. Begitu juga dengan meristem lateral atau meristem samping yang terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar dan menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder ya, menjadi bertambah besar. Dan sebenarnya meristem lateral itu sama saja dengan meristem sekunder. Sehingga yang akan saya bahas lebih lanjut itu adalah meristem interkalar atau aksilar. Jadi meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa ya, atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya kita temukan pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau gramine ya. Jadi aktivitas meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan permanen atau dewasa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam biologi.